Masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masih bersama dengan Dr. Agus Ramadi, Dok. Ini penjelasannya luar biasa nih terkait dengan bagaimana manfaat bekam yang sangat banyak begitu ya. Iya. Tidak hanya mendapatkan pahala, kalau itu kan merupakan sebuah anjuran, tapi memang kesehatan juga kita dapatkan ya. Iya, ya. betul. Nah sebelum dokter melanjutkan lagi penjelasan terkait dengan manfaat bekam ini, saya mau mengajak dulu nih dokter dan juga teman hati di rumah untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Ini terkait dengan jadi wasiat Nabi, ini waktu bekam yang baik untuk bantu cegah risiko penyakit stroke. Masya Allah. Tubuh yang terkontaminasi oksidan harus sering dibersihkan agar terhindar dari diabetes, hipertensi, gangguan sirkulasi darah, paru-paru dan juga ginjal. Dr. Wahyudi Widada, spesialis patobiologi, memaparkan bahwa jika bekam dijadikan sebagai aktivitas yang teratur, maka fungsi organ akan kembali optimal dan terbebas dari berbagai penyakit. Wow, luar biasa nih. Dan hal ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, di mana menganjurkan melakukan bekam sebulan 3 kali di tanggal 17, 19, dan 21 bulan Hijriah. Nah, walaupun apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, tapi ini pasti sesuatu yang baik buat kita. Nah, tapi yang tadi membuat saya penasaran itu ada tanggal-tanggal tertentu ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Iya, jadi gini Mas Yasir, tadi harus diperjelas dulu. Itu disunahkan tanggal 17, 19, 21. Ini bukan dan loh ya. Pilih salah satunya. Oh, pilih salah satu. Iya. Oke. Sekarang kalau terus-terusan 17, 19, 21 habis nanti darahnya. Iya, betul. Jadi salah satu. Cuma jelang selang sehari itu. Iya, disunahkan sebulan sekali. Sebulan sekali saja. Antara tanggal itu atau ini atau ini. Jangan dan 17 nanti lagi. Oke, itu diingat ya teman hati ya. 17, 19 atau 21. Iya, satu bulan cukup satu kali saja. Gitu Oke, ya. Karena siap. kalau terlalu banyak nanti darah yang dikeluarkan juga cukup berisiko. Iya, kan biasanya aduh galau banget nih, butuh bekam untuk kebahagiaan. Bekam terus diantar, Dok. Nah, itu yang harus digarisbawahi dulu, betul. bahwa bekam itu pun juga harus memperhatikan aspek kontraindikasi atau bahasa sederhananya harus hati-hatilah. Ya. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Nah, tadi artikelnya cukup menarik gitu ya, bahwa ternyata bekam bagus untuk stroke. Iya. Stroke itu kan salah satu penyebab stroke itu adalah hipertensi. Jadi stroke itu ada dua, ada yang karena perdarahan, ada yang karena tersumbat. Namanya stroke hemoragik, ada namanya stroke yang non hemoragik. Bekam ini bisa dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya? Tadi yang saya terangkan bahwa ternyata bekam itu mampu pertama mengeluarkan cairan interstisial. Berarti kan volume cairannya akan berkurang. Maka kalau volume cairan berkurang, maka tensi juga akan turun. Satu. Yang kedua, bekam juga ternyata mampu mengeluarkan kolesterol buruk, LDL. LDL-nya makin berkurang, maka resiko penyumbatan pun juga semakin berkurang. Jadi bagus untuk stroke yang hemoragik maupun yang stroke non hemoragik. Ditambah lagi tadi, cukup menarik bahwa bekam merangsang nitrit oxide. Apa itu nitrit oxide? Yang bikin pembuluh darah jadi melebar. Jadi cairannya dibuang, pembuluh darahnya melebar, lancar, otomatis sirkulasi darah menjadi bagus, tensi menjadi turun. Oke. Maka itu ternyata bagus sekali untuk stroke. Nah, masuk tuh logikanya ya. Ini sederhana aja nih supaya lebih mudah lagi nih ya. Ditambah lagi selain nitrit oxide, endorfin. Tadi bahagia tadi. Betul. Nitrit oxide melebarkan, endorfin melebarkan. Aman, makanya itu bagus untuk orang hipertensi. Oke. Bekam itu sangat bagus untuk orang-orang yang hipertensi. Sangat bagus. Maka itu sangat direkomendasikan sebulan sekali. Timbul pertanyaan, kenapa tanggal 17? Nah, itu dia. Kenapa tanggal 17, 19, atau 21? Iya, kebenaran saya meneliti dengan mahasiswa saya. Oke. Coba deh teliti tanggal segini ada apa dibandingkan dengan tanggal yang lain, diukur tensinya. Wah, menarik nih. Jadi ternyata memang pada tanggal-tanggal segitu tensi itu lebih cenderung naik. Kenapa bisa naik? Ini baru asumsi saja. Kan ini namanya juga penelitian hipotesa atau hipotesis, ya kan? Betul. Kita tahu bahwa pada saat tanggal 15 terjadi bulan purnama. Bulan purnama, maka kita tahu laut menjadi pasang. Oke. Bener kan ya? Otomatis akan terjadi daya tarik bulan ke atas. Bener kan logiknya gitu kan? Nah, sama halnya dengan kita, kan tubuh kita terdiri atas cairan. Nah, cairan itu akan naik ke atas itu otomatis kan. Kalau kita posisi duduk, posisi berdiri, maka banyak menuju ke sirkulasi ke bagian atas.
Maka sirkulasi ke atas menjadi meningkat, dikhawatirkan ada faktor-faktor pemicu dia akan menjadi timbul pecah pembuluh darah. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan tadi sirkulasi yang meningkat menuju ke otak menyebabkan aliran darah ke otak menjadi tinggi, meningkat, dikhawatirkan lagi pecah pembuluh darahnya pada saat itu. Maka itu kenapa disunnahkan tanggal 17, kenapa nggak tanggal 15-nya? Karena pada saat purnama itu daya tariknya sangat meningkat. Turunkan deh tanggal 17-nya. Ini dari si hipotesa ya, ini baru kita bicara hipotesa. Betul. Maka otomatisasi daya tarik yang ke atas menjadi tereduksi. Dengan apa? Berkurangnya cairan interstisialnya. Maka sirkulasi darah menuju otak pun juga semakin dikurangi dengan dikuranginya cairan yang ditarik melalui darah proses pembekaman. Maka itu kenapa bekam ini sangat bagus untuk mencegah stroke. Ya, mencegah timbulnya pecah pembuluh darah. Maka itu sangat bagus juga bekam tadi untuk mengurangi tensi. Karena pada saat seperti itu bisa mereduksi peningkatan cairan menuju ke otak. Oke, berarti tanggal-tanggal segitu ya. Bukan karena tanggal-tanggal itu akhir bulan gajinya udah Iya. menipis begitu. Jadi tensinya Tapi naik. di tanggal lain gitu pun juga boleh. Nggak boleh, boleh ya. Cuman Karena itu yang hanya salah satu anjurannya tanggalnya. seperti itu. Kalau untuk bekam sendiri itu kan biasanya metode yang dilakukan dari zaman Rasulullah sampai sekarang tuh perubahannya tuh drastis atau tidak terlalu banyak berubah? Secara umum hampir sama. Hampir sama ya. Cuman mungkin jenis alat yang digunakannya. Dulu mungkin pakai tanduk gitu ya. Kemudian pakai gelas, pakai mangkuk. Sekarang sudah keren, ada alat bekam tersendiri. Jadi sudah lebih keren lagi sekarang ya. Ditambah lagi sudah lebih steril. Ya, mungkin zaman dulu tidak memperhatikan aspek sterilisasi, tapi zaman sekarang sudah harus diperhatikan nih aspek sterilisasi. Karena permasalahan bekam itu adalah kalau dijalankan tidak steril, akan berdampak malah menyebabkan timbulnya penyakit. Iya, infeksi begitu ya. Betul, maka itu penting untuk memperhatikan aspek sterilisasi.